menurut saya yang paling signifikan besar itu ketika kita melakukan riset di 19 perguruan tinggi Islam, baik itu negeri maupun swasta, dan cukup mengejutkan karena banyak mahasiswa calon guru pendidikan agama Islam itu memang kurang menguasai agama Islam, kan gitu. Karena hasil temuan itu saya presentasikan di Jakarta juga, saya sempat dipanggil Pak Menteri. Oh iya. Halo, masih bersama acara 2M, Meneliti dan Mengabdi LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kita sampai pada segmen yang kedua ya, teman-teman, masih bersama Profesor Muhammad Wildan yang merupakan aktivis lama begitu, sampai sekarang masih ngopeni dengan setia Center for Study of Islamic and Social Transformation atau CISFOM. Kita lanjut ya, Prof. Siap. Tadi kan kita ngomongin betapa fokusnya sudah mulai bisa kita baca ya. Kemudian masuk ke kegiatannya, Prof. Mungkin ada kegiatan-kegiatan unggulan begitu yang menjadi masterpiece-nya teman-teman di CISFOM. Bisa cerita, Prof, lebih jauh? Iya, ada beberapa kegiatan yang menurut kami cukup signifikan ya. Yang pertama, kegiatan kita untuk mengempower ya, memberdayakan sekaligus mainstreaming atau remainstreaming moderate Islam itu dengan pesantren-pesantren itu sudah berlangsung. Kegiatan-kegiatan itu mungkin 5-6 kali berurutan dengan pesantren-pesantren di sekitar Jogja dan Solo. Itu beberapa kegiatan. Kemudian kita juga pernah membuat film kartun. Film kartun itu juga cukup fenomenal dan responnya bagus. Itu ada 40 film animasi. 40 banyak banget ya. 40 film animasi yang kita sebarkan di berbagai media sosial dan YouTube. Dan itu juga mendapatkan respon yang signifikan, juga masih in the framework of mainstreaming moderate Islam tadi. Itu yang paling bagus juga. Kita pernah riset di 19 perguruan tinggi Islam ya di 8 provinsi. Itu juga saya cukup signifikan, merupakan salah satu kebanggaan kita di dalam melakukan riset-riset atau penelitian-penelitian sebagai akademisi di UIN Sunan Kalijaga. Jadi kalau saya bisa membaca kegiatan CISFOM ini dari hulu ke hilir ya, Prof. Artinya ketika tadi mengatakan melakukan kegiatan mainstreaming atau re-mainstreaming itu kan landasannya harus riset dulu ya. Iya, betul. Jadi kan dari hulunya riset dulu, kemudian baru melakukan aktivitas yang mainstream. Kadang-kadang kita menggunakan baseline riset lembaga lain, ya bisa untuk menentukan objek atau subjek risetnya itu, baru kemudian kita bikin kegiatan. Tapi kita juga kita merupakan bagian dari desain penelitian yang besar itu juga bisa. Jadi kita melakukan satu kegiatan kecil di antara sekian besar program besar. Ya. Berarti kan tadi yang disebut baru kegiatannya ya, Prof. Sekarang boleh cerita nggak riset apa yang juga paling wow, mungkin paling yang mengejutkan itu ya, temuan-temuan atau hasil-hasil apa yang mungkin bisa di-share sama teman-teman semua pemirsa 2M. Kita pernah riset di guru-guru PAUD itu pernah di beberapa kota. Tapi yang menurut saya yang paling signifikan besar itu ketika kita melakukan riset di 19 perguruan tinggi Islam, baik itu negeri maupun swasta. Se-Indonesia. 8 provinsi. 8 provinsi ya. Ya, kita pilih provinsi-provinsi yang memang walaupun nanti respondennya itu
dengan purposive sampling ya, tetapi tetap universitasnya itu kita tentukan gitu. Jadi kita riset di Sumatera, Jawa, kemudian di Kalimantan dan juga di NTB. Itu meneliti tentang potensi konservatisme di kalangan calon-calon guru agama Islam. Calon ya? Calon. Jadi di kalangan mahasiswa PAI saat itu. Jadi mahasiswa ini kan PAI di 19 perguruan tinggi itu di 8 provinsi 8 provinsi ya. Hasilnya? Saya kok nggak sabar ya teman-teman semua. Ini bicara objeknya, bicara gimana caranya, pengen ketemu nih. Hasilnya apa sih? Iya, yang ini menurut saya cukup menarik bahwa kita sebetulnya berangkat dari asumsi begini, bahwa mengapa di sekolah-sekolah ini riset yang sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain itu menemukan bahwa ada banyak potensi konservatisme di sekolah-sekolah, termasuk sekolah umum kan gitu. Nah kemudian asumsi yang kita bangun adalah bahwa ini bisa jadi karena gurunya nih gitu, ada masalah dengan gurunya gitu, dengan guru agama, dan kita tahu bahwa hampir semua guru agama Islam ini kan yang produksi kan PTKIN ini. Jadi guru-guru PAI-nya itu. Dan kemudian kita meriset di tadi 19 perguruan tinggi dan dari kurikulumnya. Dari kurikulumnya juga kurikulumnya, kemudian dari dosen-dosennya, dari mahasiswanya gitu kan. Rencana perkuliahan semester gitu termasuk ya dilihat ya. RPS ya sebagian kita lihat. Dan akhirnya salah satunya kita mendapatkan bahwa diantaranya misalnya masalah kurikulum itu kita mendapatkan bahwa rata-rata program studi PA itu menempatkan atau membuat kurikulum itu untuk pedagogik itu lebih besar. Jadi lebih dari 50% dari subjek matter agama Islam itu sendiri. Gitu. Bahkan ada yang 60%. 60 banyak juga ya. Itu kita biasanya cuma 40% bicara konten. Itu kita riset tahun 2018-19. Jadi belum lama ya. Ya, kita melihat akhirnya kita ada laporan rekomendasi gitu kan. Dan salah satu yang mengejutkan bahwa di tingkat guru, salah satu yang calon guru ini ya, maksudnya ya tingkat mahasiswa yang kita riset bukan mahasiswa semester 1 juga, ini mahasiswa semester 5, semester 7 gitu kan. Dan cukup mengejutkan karena banyak mahasiswa calon guru pendidikan agama Islam itu memang kurang menguasai agama Islam gitu. Termasuk bagaimana dia menulis Arab, baca Al-Quran misalnya, termasuk materi-materi yang kekinian misalnya seperti apa itu Islamisme, apa itu Salafi misalnya. Jauh ya. Ini kan harus kita lihat Gak kesentuh ya akhirnya gitu kan. ya. Ini yang menarik 50 atau 60%-nya. Oke, apa itu Prof? Karena hasil temuan itu saya presentasikan di Jakarta juga. Saya sempat dipanggil Pak Menteri. Oh iya, sampai begitu di tahun 2019. 2019 itu ya, iya, Pak Menteri Agama ya. Hasilnya yang memukau. Boleh di-spill percakapan dengan Pak Menteri pada waktu itu? Iya, tapi akhirnya yang agak menenangkan adalah akhirnya yang menemui kami bukan Pak Menteri, yang menemui kami adalah Pak Direktur Dikti saat itu Pak Profesor Arskala Salim, dan saya cukup bagus bahwa penelitian kami yang riset mixed method ya kuantitatif ya kualitatif itu tidak mudah dipatahkan hanya dengan asumsi-asumsi gitu kan. Jadi Kementerian Agama juga harus membuat riset untuk misalnya untuk membuat counter terhadap penelitian itu kalau memang merasa bahwa ini enggak seperti ini kan gitu kan. Risetnya harusnya
dibuat riset tandingan untuk membuktikan bahwa data kita tidak valid. Misalnya kan gitu. Oke, tentu saja semua yang menjadi kesimpulan sudah terverifikasi dengan berbagai macam metode dan pendekatan ya. Menarik banget teman-teman. Kita masih penasaran nih dengan begitu banyaknya kegiatan yang tadi wow sekali dan riset-riset yang besar begitu. Sebetulnya CISFOM ini dananya dari mana? Tapi yang setelah berikut ini ya teman-teman, kita ketemu lagi di segmen ketiga. Terima kasih.